Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Hono dalam membahas halogen. Perkenalan, halogen adalah unsur golongan 7A. Kelompok ini terdiri dari fluorin, klorin, bromin, iodin, astatin, dan unsur UUS yang belum ditemukan. Halogen menandakan unsur yang menghasilkan garam jika bereaksi dengan logam. Dan halogen ini merupakan golongan unsur yang sangat reaktif yang keelektronegatifannya adalah yang tertinggi. Sifat fisik halogen. Untuk halogen ini elektron terluarnya 7. Semuanya elektron terluarnya 7. Dari fluorin, klorin, bromin, dan iodin. Kemudian titik cairnya kita lihat ini adalah di bawah 0. Dan yang paling tinggi adalah iodin. Karena iodin ini dalam suhu kamar wujudnya padat. Kemudian titik didih juga seiring. Titik didih bromin. Ini adalah 59 derajat pada suhu kamar. Bromin ini adalah cair, iodin padat, fluorin gas, kemudian klorin juga gas. Kita lihat afinitas elektron. Ini afinitas elektronnya sangat besar, sehingga untuk halogen adalah mudah sekali membentuk ion negatif. Keelektronegatifannya juga sangat besar. Yang paling besar adalah F, adalah 4. Keelektronegatifan adalah nanti ketertarikan menarik elektron ketika berikatan kovalen. Jadi untuk unsur halogen itu memang sangat reaktif, ya, sangat reaktif. Potensial reduksinya ini adalah bertanda positif. Dari atas ke bawah semakin berkurang. Daya oksidasinya paling hebat nanti adalah F2, disusul Cl2, Br2, dan I2. Oke, ini yang penting untuk kita bahas. Kimia, halogen merupakan kelompok unsur non-logam yang paling reaktif. Namun demikian, reaktifannya menurun dari fluorin ke iodin. Tadi seiring dengan data enol reduksi. Kita lihat lebih detail. Semua unsur halogen ini semua unsur halogen dapat membentuk senyawa dengan penarikan satu elektron dari luar maupun secara kovalen. Artinya ini bisa secara ionik maupun secara kovalen. Umumnya unsur halogen memiliki tingkat oksidasi -1. Namun demikian halogen dapat pula memiliki tingkat oksidasi +1, +3, +5, +7 kecuali fluorin, ya. Semua unsur halogen merupakan oksidator yang sangat kuat. Kekuatan oksidatornya berkurang dari fluorin ke iodin. Baik. Coba kita lihat. Semua unsur halogen dapat bereaksi dengan hidrogen membentuk asam halida. Jadi semua halogen dapat bereaksi dengan hidrogen membentuk asam halida. Kalian tahu ada HCl, ada HBr, ada HI, ada di sini ada HF, ya. Semuanya baik bereaksi dengan hidrogen membentuk asam. Kecuali fluorin, semua unsur halogen dapat membentuk asam oksi dengan rumus HXO, HXO2, HXO3, HXO4 yang disebut sebagai ada asam hipohalit, asam halit, asam halat, asam perhalat. Ini sebagai contoh. Sebagai contoh adalah misalnya ini HClO. Ini adalah asam
hipoklorit. Nah, ini adalah hipoklorit, asam hipoklorit. Jadi asam hipoklorit. HClO2 ini adalah asam klorit. Asam apa? Klorit. Kemudian HClO3 asam klorat. Kemudian HClO4 adalah asam perklorat. Jadi maksudnya untuk halat ini kalau bromida ya hipobromid, bromid, bromat, perbromat gitu ya. Berikutnya untuk sifat kimia yang lain. Jadi unsur halogen dapat bergabung dengan sesama unsur halogen membentuk senyawa antar halogen. Senyawa ini dapat dibedakan dalam 4 kelompok. Ini kalau ClF, BrCl, ICl yang tunggal, bisa ClF3, Br. Inilah kehebatan untuk unsur halogen, memang reaktif ya. Jadi memang reaktif. Jadi bisa bereaksi dengan logam, dengan non logam, dan dengan sesama halogen. Ini saking reaktifnya. Halogen reaksi dengan logam. Halogen bereaksi dengan sebagian besar logam menghasilkan halida logam dengan bilangan oksidasi tertinggi. Oke, misalnya ada natrium klorida, natrium bromida ya, reaksi dengan magnesium klorida dan lain-lain ya, reaksi dengan logam. Reaksi dengan hidrogen, semua halogen bereaksi dengan hidrogen membentuk hidrogen halida. Ada HF, HCl, HBr, HI. Oke. Reaksi dengan non logam metaloid tertentu, halogen bereaksi dengan sejumlah non logam dan metaloid. Banyak sekali reaksinya dengan non logam. Misalnya adalah OCl2 dengan metaloid SiCl4 dengan boron BCl3 dengan unsur-unsur yang sejenisnya juga bisa IF3 ICl7 ya, dan lain-lain. Jadi saking reaktifnya halogen, dia punya kemampuan untuk bereaksi dengan non logam, metaloid dengan logam. Pokoknya untuk halogen memang sangat reaktif. Oke, berikutnya reaksi dengan air. Yang paling hebat adalah fluorin. Fluorin ini paling hebat bereaksi sama air ya, membentuk oksigen atau membebaskan oksigen. Reaksinya bisa kita tulis, misalnya ini fluorin. Fluorin adalah F2 gas bereaksi sama air, H2O liquid menghasilkan reaksi baik akan menjadi HF dan gas oksigen. Tak samakan, ini berarti 2 ya. Ini 2, oksigennya berarti setengah. Oke ya, terbentuk asam klorida. Reaksi dengan basa. Klorin, bromin, iodin mengalami reaksi disproporsionasi dalam basa. Pada
redoks sudah banyak kita bahas tentang reaksi disproporsionasi. Ya, misalnya aja kita ingat kembali, misalnya Cl2 ditambah OH- ini bisa auto redup menjadi ClO3- ditambah dengan Cl-. Nah, ini belum setara ya. Ini penyetaraan dulu sudah kalian lakukan ya. Ini adalah reaksi autoredok. Reaksi antar halogen bereaksi membentuk senyawa antar halogen. Tadi di depan sudah kita tulis, ada IF3, ICl, IF7 dan lain-lain ya. Jadi ini reaksi sama halogen demikian. Daya oksidasi halogen ini yang penting sekali untuk kalian kuasai. Halogen merupakan pengoksidasi yang kuat. Daya pengoksidasinya halogen menurun dari atas ke bawah. Jadi paling hebat adalah F2 disusul Cl2, Br2 baru I2. Jadi daya oksidasi atau oksidator yang paling hebat adalah F2. Jadi F2 ini bisa mendesak pada pasangan yang lain ya, yang ada Cl, Bri, semuanya dia kalah. Sebaliknya daya reduksi ion halida ini bertambah dari atas ke bawah. Jadi imin merupakan reduktor yang terkuat, sedangkan F- merupakan reduktor yang terlemah. Jadi memang berpasangan itu ya. Kalau sebagai reduktor terkuat, jadi kalau sebagai reduktor terkuat berarti dia adalah sebagai oksidator yang terlemah. Jadi kebalikannya, kalau daya reduksi ini yang paling hebat adalah yang paling bawah. Jadi kebalikannya ya. Ya diingat-ingat salah satu aja, diingat-ingat untuk daya oksidasi ini adalah FClBri, FClBri. Oke. Dari daya oksidasi halogen, daya reduksi ion halida dicerminkan dengan angka-angka ini, angka-angka reduksi. Yang paling hebat adalah yang mempunyai angka E0 atau positif ya. Ini adalah sebagai oksidator yang terkuat ya. Oksidator yang terkuat. Jadi nanti akan bisa punya peran reaksi pendesakan. Misalnya nih, kita tulis lagi nih, F2 gas misalnya sama asam klorida. Oke, asam klorida. Saking hebatnya F2 maka ini bisa memisahkan pasangan ini. Ya. Sehingga akan menjadi, jadi pasangannya direbut oleh F ini ya. Jadi akan jadi HF ditambah dengan Cl2. Jadi Cl2-nya jadi tersingkir. Koefisiennya kita samakan. Ini 2. Ini berarti ini juga 2. Ya. Misalnya asam kloridanya adalah aqueous, berarti ini adalah HF-nya adalah aqueous. Oke. Jadi F2 itu bisa menyingkirkan pasangan yang di bawah ini. Reaksi semua bawah ini bisa. Lagi. Misalnya F2 tambah asam iodida bisa menyingkirkan I, bisa karena F masih lebih di atas, akan jadi asam iodida ditambah dengan I2. Jadi I2-nya jadi menjadi menyendiri. Dan ini oke ya.
Satu lagi misalnya ada Cl2 yang bisa disingkirkan adalah yang bawahnya tentu ya. Bisa juga dalam wujudnya itu ionik, misalnya Cl2 sama ini sama Br- misalnya ya. Oke, Br-, maka kan Br- ini akan menjadi Br yang bebas, Br2. Di Br2 itu kalau suhu kamar adalah liquid, berarti sini adalah akan menjadi sini adalah jadi Cl ya, Cl-. Oke, kita samakan ini 2, Br-nya di sini juga 2. Muatan kiri dan kanan sudah setara. Jadi untuk reaksi pendesakan adalah yang lebih hebat adalah yang lebih di atasnya. Oke, kita lihat reaksi pendesakan. Halogen yang bagian atas dapat mengoksidasi halida yang bagian bawahnya, tapi tidak sebaliknya. Seperti tadi, yang di depan tadi fluorin mampu mendesak HBr ya. Klorin dapat mendesak bromin, tapi sebaliknya bromin tidak dapat mendesak klorin. Ini klorin di mana lebih di atas, maka bisa menggeser Br ya. Jadi Br-nya jadi sendirian. Ya, jadi kebalikannya Br2 karena posisinya di bawah ini tidak bisa terjadi reaksi. Oke, bisa paham ya? Baik, coba ini masih ada tempat kosong. Misalnya ada Cl2 gas ditambah sama misalnya adalah NaI aqueous. Bisa menggeser? Bisa, akan jadi apa? NaI ini aqueous ditambah sama I2 solid. Koefisiennya I-nya 2, ini juga 2, ini juga 2 ya. Jadi ini untuk reaksi pendesakan. Kita lihat contoh, ada contoh ini. Di antara reaksi berikut ini yang tidak dapat berlangsung spontan yang mana? Oke. Kita lihat Br2 posisinya lebih di atas. Oh, ini bisa. Oke. Ini adalah masih spontan. Oke ya. Spontan. Kemudian yang F2, oh masih bisa juga spontan. Jadi reaksi terjadi ya. Cl2 Br-, oh Cl2 lebih di atasnya, bisa juga. Ini adalah juga reaksi spontan. Yang D juga sama. Oke, spontan. Sekarang yang E, Br2 posisinya lebih di bawah, maka ini adalah tidak mungkin terjadi. Inilah yang tidak spontan. Oke, ada yang ditanyakan? Jadi daya oksidasi ini adalah yang lebih hebat adalah yang lebih di atasnya. Jadi mampu menggeser, dan unsur F2 ini adalah yang paling hebat untuk bisa memisahkan pasangan yang ada di bawahnya. Gitu ya. Oke. Sekarang kita lihat kelimpahan di alam. Jadi untuk unsur halogen itu di mana sih ditemukannya? Oke, klorin. Ini klorin ini adalah terdapat di alam karena gaya gabung atau daya gabung dari klor itu memang luar biasa. Afinitas elektronnya tinggi ke elektronegatifan, sehingga dia sangat reaktif untuk bisa membentuk senyawa ya.
NaCl, KCl banyak ditemukan di mana? Ini ditemukan di air laut ya. Ini banyak temukan di air laut. Oke ya. Bromin mula-mula diperoleh dari dalam air laut, sama. Unsur-unsur ini sekarang diusahakan dalam jumlah yang besar sebagai bromida, misalnya NaBr, magnesium bromida dari air laut. Kemudian dipekatkan ya. Habis dipekatkan, dileburkan. Nanti kalau ingin dibuat apa? Kalau ingin dibuat bromin, lah ini dari larutan aja bisa ya, dengan apa? Elektrolisis ya, dengan elektrolisis. Masih ingat elektrolisis? Oke. Kita lihat kelimpahan iodin dari mana? Iodin terdapat sebagai natrium iodat dalam muter laut, sendawa Chili sebagai iodida dalam ganggang laut, dan dalam sumber air iodium di Jawa Timur, Mojokerto, serta dalam kelenjar gondok manusia dan hewan ya. Ditemukan di dalam kelenjar gondok juga ada iodium. Kemudian ini di ganggang laut dan sumber air iodium di Jawa Timur. Kemudian yang F, oleh karena daya gabung terhadap unsur yang lebih besar daripada halogen lainnya, maka fluor selalu terdapat sebagai senyawaan, yes. Jadi mudah bereaksi sama unsur lain ya. Ini ada mineral fluorid, CaF2, kriolit yang dicampurkan pada aluminium, dan fluoroapatit ya. Fluoroapatit ini pada mineral ya, mineral yang ada F-nya, ini kelimpahan alam. Kemudian bagaimana cara mengolahnya? Mengolahnya adalah dengan cara elektrolisis. Garam, kalium hidrogen fluorida dilarutkan dalam HF cair ya, dengan elektrolisis ya. Ini dalam elektrolisis dihasilkan gas hidrogen di katoda dan F2 di anoda. Jadi setelah dilarutkan dalam HF cair, ya, ini elektrolisis sudah di luar kepala ya. Di luar kepala ini ada jadi larutan HF aqueous ya. Jadi HF jadi H plus, maksud saya H plus ditambah dengan F min ya. Oke. Dengan F min. Pada katoda negatif dekati ya, ini 2H plus 2H plus ditambah 2M jadi gas hidrogen. Sementara di anoda ini adalah dekati oleh M min jadi F2 ditambah 2 elektron ya. Jadi masih selalu ingat ya, masih selalu ingat elektrolisis ya. Oke. Pengolahan fluorin ya, ini kalau di dalam pabriknya adalah kayak begini nih, katodanya hidrogen dilepaskan, pada anoda F2 nya yang dilepaskan, HF masuk sebagai pelarutnya. Jadi larutan KF dalam HF cair, jadi yang dielektrolisis sehingga dihasilkan adalah F2. Oke, pengolahan klorin. Klorin dibuat juga dari elektrolisis lelehan NaCl, dari larutan juga bisa. Jadi dari larutan bisa, dari lelehan bisa. Oke ya. Oke, karena di anoda Cl- mendekat. Oke, dengan elektroda karbon terjadi reaksi oksidasi ya. Di klorin dihasilkan dari elektrolisis air laut ya. Kemudian bromin. Gas bromin dibuat dari air laut melalui oksidasi dengan gas Cl2 secara komersial. Pembuatan gas Br2 sebagai berikut. Air laut dipanaskan kemudian dialirkan ke tangki yang berada di puncak menara. Jadi air laut dipanaskan
panaskan, kemudian dialirkan ke tangki yang berada di puncak menara. Lalu sulit untuk pengolahannya. Jadi ini uap air panas dan gas klorin dialirkan dari bawah menuju tangki. Setelah terjadi reaksi redoks, gas Br2 yang dihasilkan diembunkan hingga terbentuk lapisan yang terpisah. Bromin cair berada di dasar tangki sedangkan air di atasnya. Kita lihat ini. Gas klorin ini sebagai oksidatornya. Oke, direaksikan pada larutan bromida sehingga akan dihasilkan bromin yang bebas ya, bromin yang bebas. Reaksi pendesakan ya. Ini masih reaksi pendesakan. Pokoknya terkait materi yang sebelum-sebelumnya. Bagaimana mengolah iodin? Gas iodin diproduksi dari air laut melalui oksidasi dan ion iodida. Dengan oksidator dan gas klorin, iodin juga dapat diproduksi dari natrium iodat, suatu pengotor dalam garam, chili, natrium nitrat melalui reduksi ion iodat oleh natrium tiosulfat. Endapan I2 yang didapat disaring dan dimurnikan. Jadi reaksi natrium iodat dengan natrium hidrogen sulfat ya. Ini dengan reaksi redoks ya, dengan reaksi redoks jadilah I2 lagi-lagi dari air laut ya. Kegunaan halogen banyak ya. Tadi freon, kemudian kaporit, kemudian kalau bromida adalah untuk bensin ya, untuk menaikkan bilangan oktan. Jadi untuk kegunaan halogen banyak, fluorin untuk CFC, bisa untuk pasta gigi ya. Kegunaan halogen bisa untuk pipa, untuk HF untuk mengukir kaca dan lain-lain. Jadi anak-anak sekalian, untuk halogen ya, untuk halogen nanti silahkan sambil dibaca-baca ya, sambil dibaca-baca kegunaan dan ada dampaknya. Ini dampaknya juga ada, jadi dampak negatifnya ada. Ini silahkan nanti dipelajari sendiri. Dan setelah ini kita akan tutup untuk pertemuan ini dengan kalian nanti melihat video tentang reaksi pada halogen. Bagaimana halogen yang sangat reaktif, bagaimana bereaksi, kalian saksikan pada video berikut ini. Kemudian setelah selesai lihat video, kalian nanti kerjakan latihan soal ya. Oke, saatnya belajar, nggak usah mengeluh, hadapi masa depan kalian dengan selalu optimis. So this is my little setup to make some table salt, also known as sodium chloride. So just from the name sodium chloride, you can pretty easily see that it has two major components, sodium and chlorine. On their own, both elements sodium and chlorine are pretty reactive and dangerous. However, interestingly enough, when they are combined, they form a nice edible salt. This is an interesting demonstration that shows how drastically different the properties of a compound can be compared to its components. So for the first step, I'll cut off a small piece of sodium that I'm going to be using for the reaction. Sodium metal is actually quite shiny, but it quickly reacts with air and moisture and forms a white coating. You can see a bit of the shininess after it's cut on the bigger piece. The liquid that you see dripping off the sodium is mineral oil, which is what the sodium is stored in. This is my chlorine generator. Inside the flask is chlorine pool pellets. I then poured hydrochloric acid into the flask and it reacts to produce chlorine gas. As you can see, the chlorine has a faint greenish yellow color. The top is blocked, so the chlorine is forced down the hose. The hose leads into a larger flask with sand at the bottom. The sand is at the bottom to prevent the glass from cracking from high heat.
Inside the flask is then dropped a small pellet of sodium. This is half of the piece that I cut off in the earlier shot. A little water was added to get the reaction started, but I think I added a bit too much. The white cloudiness that you see is a suspension of really small particles of sodium chloride. The white stuff on the walls is also sodium chloride. When a lot of the sodium chloride cloud has dissipated, it's a lot easier to see a lot of the white sodium chloride all around the flask. I decided to try it again, but this time putting much less water to see what would happen. It took a bit longer to get started and there was more flame, but it wasn't too impressive. It was pretty short-lived and it wasn't very spectacular. Maybe it would be better if I used more sodium. The interesting part is that with the second run, since the sodium stayed in one place, I was left with a solid block of sodium chloride at the bottom. Unfortunately, because the sodium was reacted in sand, it's highly contaminated with it. So you can see here that when it's broken up, that a good portion of it is sand. I really did want to get the sodium chloride as pure as possible, so I opted to carry out the experiment again using the second most common method. This involves heating the sodium up until it melts and lowering it into an atmosphere of chlorine. This way, I wouldn't need to use sand and I could probably get a much purer product. Because no sand was required, I opted to do the lazy method, which is putting the chlorine pellets at the bottom of the flask and simply pouring hydrochloric acid in. To lower the sodium in, I made somewhat of a ghetto little contraption which involved a broken test tube and an alligator clip. The sodium was placed at the bottom, and then using a torch, I melted it. I heated the sodium until it ignited, but when I lowered it into the chlorine, it went out, which was quite surprising for me actually. Despite it going out, all of the sodium that was exposed to the chlorine became nice white sodium chloride, but unfortunately this is not the spectacular reaction that I was expecting. I took the sodium back out and I heated it a lot until it was molten red. This time, when I placed it back into the chlorine, it was a much more spectacular reaction. The sodium burned really bright and it turned my Erlenmeyer flask into a lantern. From demonstrations and other resources that I've seen online, I honestly expected this reaction to last no more than a few seconds. I'm not sure if I just used more sodium than the other demonstrations, but the reaction seemed to go very vigorously and bright for at least a minute. Now that the reaction had died down, it's possible to see the reaction going on inside the broken test tube. Compared to the other method where it was ignited using water, this method produced a lot more sodium chloride smoke. The test tube was coated in a thick layer of nice white sodium chloride. I tried to scratch off as much as I could, but it's honestly very hard and stuck very tightly to the glass. When it's poured out, you can see that this product is much cleaner than the last run. This sodium chloride was surprisingly fluffy, maybe because it wasn't contaminated with so much sand. Although this product looked nice, white, and clean, I still highly advise that you don't sprinkle this onto your food.